Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jakarta Barat. Jajak Podcast, Jawara Jakarta Barat. Oke, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tamu yang spesial, yaitu penyuluh dari KPP Madya Jakarta Barat dengan nama Mas Zawawi ya. Ya, Zawawi. Ya, di sini saya Dencan Yukadi bersama dengan Mas Zawawi akan menyampaikan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yang masih hot, yaitu terkait dengan penerapan tarif efektif rata-rata yang diatur di PMK 168 tahun 2023. Berlakunya per 1 Januari 2024. Ya. Nah, di sini mungkin kita akan langsung saja menyampaikan ya terkait hal-hal yang ada yang diatur di PMK 168 ini. Nah, sebelumnya Mas Zawi sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Sibuk kali ya? Sibuk banget kali ya? Ya, sibuk tapi harus disempatkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak ya terkait PMK ini. Ya, Mas, seputar PB pasal 21 ini kan masih baru ya, jadi masih beradaptasi. Apalagi ada lagi ini aplikasi baru. Iya, benar. Dan ini ketentuannya baru di Desember ya, Desember akhir 2023. Desember, ya, betul. Dan langsung berlaku 1 Januari 2024. Bisa kita bayangin ya betapa mungkin agak kaget ya wajib pajak gitu ya. Ya. Ada peraturan yang langsung harus diberlakukan di 1 Januari. Itu pun nanti aplikasinya juga mungkin berubah juga kali ya. Ya, akan ada update-update penyempurnaan tentu saja. Baik Mas Zawawi, kita langsung bahas aja kali ya PMK 168 ini. Mungkin Mas Zawawi bisa terangkan latar belakangnya apa sih kok tahu-tahu ada perubahan peraturan terkait pemotongan PPh pasal 21 ini, Mas? Ya, jadi ini sebenarnya serangkaian dengan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP, Mas. Jadi ada reformasi kelembagaan, ada materi perpajakannya juga, dan nanti juga akan ada sistem baru. Nah, sistem baru juga ya. Ya, untuk yang perpajakannya ini salah satunya penerapan tarif efektif ini, Mas. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat yang sebelumnya itu kan kalau motong itu kan harus repot, Mas. Dihitung disetahunkan dulu 1 bulannya berapa, disetahunkan berapa, dikurangi dulu, dikali tarif dibagi, wah itu kan repot gitu. Nah, jadi ini dibuat lebih simpel. Jadi kalau pemotongan bulanan itu cukup lihat penghasilannya berapa, dikalikan tarif. Langsung kalikan tarif, ya, itu aja ya. Disebut tarif efektif rata-rata. Berarti tujuannya sebenarnya bikin ribet gak sih, Mas? Ya, tujuannya itu ya memudahkan ya, karena tadi kan sebelumnya pemotongan bulanan itu harus ngitung yang ribet, sekarang tinggal dikalikan tarif ya, itu simpel. Meskipun simpel itu bagi tiap orang relatif ya, karena kalau baru mungkin terlihat ribet, tapi ketika nanti sudah lama-lama terbiasa, saya yakin akan merasakan manfaatnya. Oh iya, benar-benar. Oh ya Mas, ini kan kalau ada peraturan seperti ini, tarifnya kira-kira ada perubahan nggak? Apa beban pajaknya dinambah apa enggak ini sebenarnya nanti nih? Oh, beban pajak jadi untuk PP 58 dan PMK 168 ini diatur bahwa yang berubah itu pemotongan bulanannya, Mas. Oh, ya, hanya di pemotongan bulanannya, tetapi untuk setahun itu karena nanti bebannya di orang pribadi itu tetap mengacu pasal 17. Nah, jadi secara setahunnya itu tetap sama, hanya bulanan Januari sampai November itu yang penghitungannya beda. Tapi nanti di akhir tahun tinggal disesuaikan kurangnya berapa, seperti itu. Oh, berarti yang berubah itu cara pemotongan di bulan Januari sampai November gitu? Iya, bulanannya. Oh, tapi Desembernya nanti masih sama dengan penghitungan masih dihitung setahun gitu. Ya, disetahunkannya. Jadi secara di akhir periode itu beban pajaknya kok diperbandingkan dengan peraturan yang lama berarti masih sama ya? Iya, masih sama karena itu kan nanti jatuhnya di orang pribadinya. Sementara orang pribadi harus tetap menggunakan pasal 17 di SPT tahunannya. Oh ya. Ya, tadi Mas Zawawi menyinggung istilah TER ya, tarif efektif rata-rata. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih rinci. TER itu bagaimana gitu ya? Iya.
Yang pertama ini mungkin mengadopsi dari beberapa negara, Mas. Jadi kenapa diambil TER? Karena kecenderungan negara-negara sekarang menggunakan ini. Gitu. Jadi dibuat tabel. Jadi ada tabelnya, Mas, di PP 58. Penghasilan pertama orang ini masuk PTKP berapa? Oh, berarti pertama dilihat PTKP-nya dulu. Ya, PTKP-nya dulu. Kalau yang TK0 sama TK1 itu golongannya A, tabel A. Tabel A. Oh, Ya. berarti TER itu ada tabelnya, Ya, ada ada pembagian 3. jenis tabel. Ya, ada tabel. Oh, ada nanti 3 ya, ada 3. nanti yang PTKP-nya berapa masuk yang B. Terus nanti yang PTKP paling tinggi itu masuk ke C. Oh, Nah, jadi dibagi PTKP-nya berapa. Nah, setelah lihat PTKP-nya, dilihat penghasilannya. Jadi satu tabel itu ada range penghasilan. Penghasilan 0 sampai berapa, misalnya kita bicara yang A ya, 0 sampai 4.500.000. Ada tarifnya sendiri, tarifnya 0. Gitu. Jadi belum dikenakan pajak. Di atas 4.500.000 sampai sekian ada tarifnya. Jadi lihat PTKP-nya, terus lihat penghasilannya, udah ketahuan tarifnya. berarti tabel itu kalau bisa kita bayangin, berarti ada range penghasilan, kemudian ada juga tarif-tarifnya gitu ya, Iya, sesuai dengan betul. range penghasilan tersebut ya. Ya. Oh, gitu. Jadi ini dan ini kan ditaruh di PP ya, tarifnya ada di PP, jadi semua orang bisa melihat. Karena bisa melihat berarti baik pemotong maupun yang dipotong itu bisa tahu. Nah, ini fungsinya apa nanti? Kita sebagai misalnya pegawai dipotong, itu bisa ngecek, saya penghasilan bulan ini sekian, saya seharusnya dipotongnya sekian gitu. Nah, ini salah satu tujuan dibuatnya PP dan PMK ini adalah untuk lebih transparan dan ada checks and balance gitu, Mas. Oh ya, mau ngecek mudah ya. Iya, itu. Jadi kalau saya karyawan, saya mau ngecek pemotongan perusahaan saya itu berapa, saya tinggal cek aja saya PTKP-nya berapa, kemudian saya cek masuk ke penghasilannya berapa, kemudian ketemu tarifnya, langsung saya kalikan dengan penghasilan gitu ya. Iya, betul. Nah, nanti bisa langsung ketahuan, oh ini ternyata penghasilan saya, potongan PP saya sekian, dicocokin sama yang dipotong dari perusahaan. Oh bener. Iya. Lebih gampang ya berarti ya. Iya. Dibanding dulu kan harus ngitung-ngitung, mungkin kalau karyawan nggak bakal semua yang bisa ngitung ya. Iya, jadi kalau ngecek juga males kan. Tapi kalau sekarang tinggal lihat, oh penghasilan saya gini, saya harusnya dipotongnya misalnya 5%. Tapi saya kok dipotongnya 6% loh. Wah, ini saya bisa ngecek gitu. Bisa ngecek ya. Tadi kan tarif langsung kali penghasilan kan ya. Itu penghasilannya penghasilan apa tuh Mas? Bruto, neto atau gimana tuh Mas? Penghasilan bruto dalam sebulan itu. Oh, penghasilan bruto dalam sebulan. Ya, jadi semuanya baik namanya misalnya gaji, tunjangan atau apa saja itu masuk. Termasuk yang kemarin PMK 68 tahun 2023 ya. Itu yang natura tuh. Nah, karena natura kan termasuk penghasilan ya. Penghasilan yang dalam bentuk natura. Ya, itu juga dimasukkan di situ. Sepanjang memang dia objek pajak. Oh ya, itu tadi yang TER bulanan ya istilahnya ya. Itu khusus untuk semua pegawai atau pegawai yang gimana tuh Mas? Ya, kalau TER bulanan berarti pegawai tetap ya. Oh, pegawai tetap. Pegawai tetap dan dia dibayarkannya bulanan. Oh ya. Nah, kita ngomong-ngomong dengan pekerja kan ada istilah pegawai tetap gitu ya. Kemudian ada istilah pegawai tidak tetap, kemudian juga ada istilah bukan pegawai gitu ya. Nah, mungkin biar lebih jelas nih, tadi kan mungkin sudah disinggung sebenarnya tadi sebagian terkait pegawai tetap ya. Iya. Nah, sekarang mungkin terkait pegawai tidak tetapnya Mas. Itu pemotongan PPh 21-nya kalau buat pegawai tidak tetap itu sama enggak nih sama pegawai tetap? Kenapa istilahnya beda? Apa emang benar-benar cara potongnya pun beda kali ya? Sebenarnya kalau untuk pegawai ya
dibaginya bulanan sama bukan bulanan. Ini pegawai yang tetap apa yang tidak tetap nih? Ya, dilihat dari itunya Mas, apa namanya, penerimaannya ya. Jadi kalau yang apa namanya, yang tidak tetap kan biasanya dia tidak pasti tiap bulan dapat kan ya. Oh, Jadi dia apa namanya, ada namanya ter untuk harian. Ya, ter harian itu untuk yang pegawai, yaitu tadi yang tidak tetap, dia biasanya bisa pembayarannya bisa harian, bisa mingguan, sama. bisa 2 mingguan. Yang jelas bukan bulanan. Kalau bulanan pakai ter yang bulanan tadi. Oh, ya pokoknya kalau bulanan pakai ternya bulanan ya. Iya. Dan yang kalau yang ada yang di pegawai tidak tetap tapi yang dibayarnya harian atau mingguan atau 2 mingguan, itu ngitungnya gimana Mas? Jadi apa namanya, dihitung kalau di PP-nya kan tarif efektif rata-rata untuk harian. Oh, ada ter harian Iya, ya. ter Selain harian. bulanan ada ter harian juga Ya, ya. jadi harus dilihat rata-rata perharinya berapa gitu. Dan motongnya ya sehari itu berapa gitu. Berarti maksudnya motongnya sehari itu berapa? Berarti misalkan dia kerjanya 5 hari, dibayar untuk 5 hari tersebut, ini berarti bukti potongnya bikinnya per hari gitu. Iya, karena dia yang pertama apa namanya, memang tarifnya harian. Karena harian, terus di aplikasi juga masih belum memungkinkan untuk membuat secara bersama-sama seperti itu. Oh, karena per saat ini aplikasinya memang belum bisa memfasilitasi gitu ya kali ya. Untuk yang harian, misalkan dibayarnya mingguan pun tetap berarti bikinnya harian juga ya. Ya, jadi belum Tuh. apa namanya, belum bisa misalnya kita menginput 1 minggu berapa, nanti langsung dibagi per harinya langsung dapat 5 bukti potong, nggak bisa, tetap harus satu-satu. Oh gitu, baik. Itu yang tadi terkait pegawai tidak tetap ya. Ya, tapi kalau pegawainya meskipun tidak tetap, tetapi apa namanya, dia dibayarnya bulanan, tetap dia mengikuti ter bulanan. Oh, jadi pemotongannya disamakan dengan yang pegawai tetap ya. Kalau Ya, selama pegawai tidak tetap ini dibayarkannya bulanan ya. Ya, Baik, baik. Nah, kan kita mungkin ke yang bukan pegawai Mas, gimana? Kalau yang bukan pegawai gini, pemotongannya apa ada perubahan atau bagaimana Mas? ya, jadi kalau yang berubah itu kan di PP 58 itu kan tarif efektif rata-rata Ya. untuk pemotongan yang tadi di masa berjalan bulanan atau harian itu tadi. Nah, selain itu dia tidak ada, makanya tetap dilihat per jenisnya. Ada yang dia apa namanya, dikali 50% kali tarif pasal 17, ada juga yang penghasilan bruto dikali tarif pasal 17, seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelasin yang 50% kali tarif pasal 17 yang contohnya apa nih gitu. Ya, jadi untuk apa namanya, yang pertama dia yang bukan pegawai. Bukan pegawai dia nggak pakai ter, Mas. Nah, bukan pakai ter, dia 50 DPP-nya 50% dari penghasilan bruto. Ini contohnya apa nih kira-kira? Kali pasal Bukan pegawai itu contohnya ini pengacara gitu kali ya, atau distributor, atau ya bisa apa aja sih Mas, misalnya manggil orang apa, benerin AC gitu kan, dia potong pasal 21. Nah, terkait jasa gitu ya. ya bisa, yang penting dia orang pribadi apa, dan bukan pegawai tadi ya, bukan pegawai. Terus itu tadi bukan pegawai, ada lagi yang peserta kegiatan. Oh, ada juga peserta kegiatan. Ini contohnya apa nih? Peserta kegiatan maksudnya Misalnya lomba gitu ya. iya, lomba atau mengadakan apa namanya,
seminar terus dapat sesuatu gitu kan, dapat apresiasi, siapa yang teraktif terus dikasih imbalan. Nah, itu kan harus dipotong kan. Ya. Nah, itu kalau itu bruto kali pasal Langsung 17 ya. langsung. Bruto langsung kali pasal 17. Oh ya, baik. Ada juga ini Mas, misalnya mantan pegawai. Mantan pegawai dapat imbalan. Mungkin Mas Iko bertanya loh, udah mantan pegawai kok masih dikasih gitu ya, masih dikasih imbalan itu. Ya mungkin contohnya bisa jadi seperti ini. Saya bekerja sampai bulan Desember ya, terus saya resign. Tetapi kinerja saya dari Januari sampai Desember itu top gitu ya, dan dinilai bagus. Jadi saya sebenarnya berhak mendapatkan bonus. Nah, cuman bonusnya itu baru diberikan di misalnya Januari atau Februari. Nah, seperti itu. Jadi itu kan mantan pegawai ya, mantan pegawai yang menerima bonus dan lain-lain ya, mantan pegawai intinya ya. Nah, itu langsung pasal 17, penghasilan bruto kali pasal 17. Oh gitu ya. Penghasilan bruto kali langsung pasal 17. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas terkait subjek-subjek yang dipotong ya. Tadi ada garis besarnya, ada pegawai, kemudian ada pegawai tidak tetap, di mana pegawai tidak tetap ini ada dua kategori ya, dibayar harian atau dibayar bulanan. Kemudian ada yang bukan pegawai dan subjek lainnya. Baik, mungkin kita ke contoh simulasi kali Mas ya. Misalkan ini untuk yang pegawai tetap ya. Nah, misalkan ada Tuan R itu kan bekerja pada perusahaan PT ABC dan punya gaji bulanannya itu 10 juta. Serta ada iuran pensiunnya 100.000 per bulan. Nah, Tuan R ini menikah dan tidak memiliki tanggungan. Jadi PTKP-nya K0. Itu mungkin bisa dilihat perbandingannya dengan aturan sebelum TER dengan yang sudah TER ini, bisa diterangkan atau dijelaskan simulasinya Mas. Ya, jadi kalau sebelum pakai TER itu kita harus menghitung dulu setahunnya ya. Jadi gaji sebulan berapa? 10 juta ya tadi. 10 juta terus dikurangi biaya jabatan 5%, berarti berapa? 500.000, dikurangi lagi iuran pensiun yang dibayarkan tadi 100.000 ya, penghasilan neto 9.400.000. Nah, 9.400.000 ini kan penghasilan neto sebulan. Ini dikalikan 12, disetahunkan ya, disetahunkan 112 juta 800 ya. Terus penghasilan neto setahun ini dikurangi penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, tinggal tadi PTKP-nya TK0 ya. K0. Oh, K0. K0 berarti 58.500. Jadi penghasilan kena pajaknya 54.300.000. Nah, itu yang dikalikan tarif pasal 17. Pasal 17 karena masih di bawah 60 juta, tarifnya masih di lapisan pertama 5%. Nah, itu dapat 1 tahun ya. PPh pasal 21 1 tahun. 2.715.000 1 tahun ya. Terus kalau untuk pemotongan tiap bulannya dibagi 12. Dibagi 12. 226.250. Nah, jadi per bulannya kalau dengan tarif PMK sebelumnya itu tiap bulan memotong 226.250. Setahunnya 2.715.000, 2.715.
Nah, kalau menggunakan TER itu dia tadi brutonya langsung dikalikan tarif ya. Brutonya dikalikan tarif, brutonya 10 juta ya. 10 juta. Tadi tarif tabel TER kan ada 3 ya. Pertama kita lihat PTKP-nya, terus lihat penghasilannya. Nah, karena K0 ini masuk di tabel A. Tabel A untuk penghasilan 10 juta, setelah kita cek itu masuknya di baris 9, tarif efektifnya 2%. Jadi langsung penghasilan bruto 10 juta kali 2%. Berarti 200.000 ya. Nah, itu untuk per bulan. Pemotongan bulanan yang Januari sampai dengan November. Nah, untuk Desembernya gimana ya? Untuk Desembernya kita hitung 1 tahun sama seperti tadi. 1 tahun kan 2715 dikurangi yang sudah dipotong Januari sampai November. Nah, Januari sampai 200.000 kali 11 2715 dikurangi 22 berapa? 2.200.000. Ya, itu jatuhnya 500-an ya, 515.000 seperti itu. Tapi secara total itu sama karena untuk yang masa terakhir itu kita hitung 1 tahunnya berapa, baru dikurangi Januari sampai Desember. Oh, berarti kalau saya lihat itu ada perbedaan ya. Kalau yang ketentuan lama flat berarti ya. Ya, pemotongannya 226.000 gitu ya, flat sama dari Januari sampai Desember segitu aja ya. Tapi kalau yang TER ini karena hasil hitungan tabel tadi untuk Januari sampai Novembernya 200.000, jadi lebih murah ya 200.000 ya, dibanding yang 226. Tapi di Desembernya membesar ya. Ya, Desembernya membesar. Nah, ini mungkin perlu mitigasi ya buat ya, para jadi ini suami-suami. Plus minus juga sih, karena bagi pemotong dia ini mungkin lebih enak ya, karena dia memotongnya lebih kecil dulu, nanti di akhir tahun baru ini. Tapi secara keseluruhan sekali lagi sama. Jadi tidak ada tambahan beban baru seperti itu. Betul. Jadi setahunnya kalau dihitung setahunnya ya sama aja. Karena memang di Desembernya pun ketika kita menggunakan TER ini tetap hasilnya tadi dihitung-hitung 2.715.000 ya. Sama dengan hitungan yang lama. Oke Mas, kita mungkin sekarang masuk ke ini ya. Sebelum ke aplikasi, kayaknya di netizen tuh banyak yang bertanya. Ini kan setelah penggunaan TER ini ada yang udah nyobain bikin bukti potong. Kok ada yang tidak punya PWP tapi kok tarifnya pemotongannya normal atau sama dengan pegawai yang punya PWP. Kalau yang dulu kan kalau nggak punya PWP dia kena tarif 20% lebih tinggi nih. Sekarang kok enggak nih? Ini kenapa nih Mas? Bisa diterangin nggak nih kok bisa beda gini Mas? Berarti ini wajib pajaknya sudah mencoba membuat bukti potong di aplikasi Ibupat 21 ya. Karena yang sebelumnya pakai ISPT itu tarifnya sudah tidak mendukung. Kita buat aplikasi baru sekaligus pengenalan karena nanti dengar-dengar infonya itu sistem nanti itu juga berbasis web ya Mas ya. Seperti itu. Jadi kita pengenalan dulu bahwa aplikasinya kita pakai web. Itu untuk aplikasi ya. Terus tadi yang ditanyakan ketika input di web pakai NIK ya, nggak pakai NPWP kok sama nggak 20% gitu ya, 20%. Nah ini perlu kita runut dari atas dulu ya. Yang pertama memang di Undang-Undang PPh itu tarif yang berlaku itu memang masih ada 20% lebih tinggi untuk yang tidak ber-NPWP. Nah, pertama. Kedua,
di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu NPWP diubah menjadi 16 digit dan itu berupa NIK ya. Nah, dan itu di undang-undang mulai berlaku 1 Januari 2024. Nah, ya kan. Terus ketiga kita dalam rangka itu sudah melakukan pemadanan NIK ya. Pemadanan NIK NPWP, meskipun memang di PMK yang terakhir kita bilang pemberlakuan secara penuh NPWP 16 digit itu mulai 1 Juli. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bukannya kita menunda yang undang-undang itu 1 Januari jadi 1 Juli, enggak. Di undang-undang NIK itu berlaku jadi NPWP 1 Januari. Tapi pemberlakuan penuh 1 Juli. Nah, kalau kita cermati di kalimatnya seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya mulai 1 Januari ini sudah berlaku NPWP 16 digit itu. Nah, dan ketika menggunakan sistem NIK itu kan masukkan NIK, divalidasi dulu. Ketika tervalidasi baru bisa membuat bukti potong. Nah, NIK yang sudah tervalidasi di Dukcapil dengan NPWP 16 digit kita itu kan notabene sama, Mas. Ya kan, sama-sama 16 digit, sama-sama NIK gitu. Nah, makanya di sistem itu diperlakukan sama seperti itu. Nah, jadi urutannya seperti itu, Mas. Kenapa kok di sistem itu tidak digunakan 20%? Karena emang sebenarnya di undang-undang itu berlaku NIK sebagai NPWP itu udah per 1 Januari. Iya, sebenarnya. Ya, jadi emang nggak ada kewajiban memotong lebih tinggi lagi ya, berarti ya per 1 Januari ini ya. Tapi ada mungkin kalau ada yang bertanya lebih lanjut, tapi kan di PMK ini kan ada turunannya formulir ya, Mas. Kalau formulir kita masih pakai Perdirjen karena rentan untuk berubah. Itu di bukti potong kenapa kok masih ada 20% gitu. Kalau memang sudah nggak dipakai ya harusnya formulirnya nggak usah gitu kan. Mungkin ada yang tergelitik setelah dari pertanyaan saya, kenapa kok formulirnya masih ada gitu. Nah, jadi itu sebenarnya terjawab juga di Perdirjen itu. Jadi SPT, penyampaian SPT itu masih dimungkinkan pakai kertas. Kalau memang yang tidak memenuhi kualifikasi, seperti misalnya di daerah-daerah WP baru dia belum punya pegawainya misalnya baru 1 gitu kan. Nah, itu tidak kita wajibkan pakai e-Bupet yang web itu. Nah, dia masih kertas. Nah, kalau masih kertas masih manual berarti kan belum ada validasi NIK tadi, Mas. Nah, bedanya itu belum, karena NIK-nya belum tervalidasi ya kita tetap kenakan 20%. Karena kita nggak tahu ini NIK-nya bener atau enggak gitu. Belum tervalidasi secara sistem gitu. Baik. Jadi kalau udah pakai aplikasi di web, otomatis karena sudah bisa tervalidasi, ya itu berarti NIK-nya itu udah dipergunakan sebagai NPWP gitu ya. Iya, disamakan ya, karena sama-sama udah ini validasi. Tapi karena di kertas itu tidak ada cara untuk memvalidasi sehingga belum tahu nih ini NIK-nya ini bisa divalidasikan nggak nih, atau bisa dipadankan nggak dengan data yang ada di Dukcapil gitu ya. Sehingga kita tidak bisa meyakini itu NIK-nya bisa disamakan dengan NPWP apa tidak gitu ya. Jadi masih ada keterangan tarif lebih tinggi di formulir kertas. Iya. Baik, Mas, nih ada pertanyaan lagi nih dari netizen juga nih, Mas. Nah, ternyata ada bukti potong PPh Pasal 21 salah satu karyawannya tuh menjadi LB nih. Nanti kemungkinan sih kayaknya lebih potong gitu ya. Ini ceritanya gimana nih, Mas? Ya, jadi kalau yang pertama pemotongan kan ada bukti potong bulanan yang TER tadi. Kalau TER nggak mungkin LB kan ya, karena penghasilan bruto kali tarif.
Terus yang kedua, pemotongan untuk di akhir masa atau akhir tahun. Nah, kalau akhir tahun itu kan disetahunkan dulu tadi, baru tarifnya berapa dikurangi ter yang sudah dipotong. Kalau yang contoh simulasi kita memang tadi tetap kurang bayar ya, tapi memang ada yang kita sudah pernah dapat kasus dari WP, kalau dihitung memang nanti bisa di akhir masa atau di akhir tahunnya, di akhir tahun itu lebih bayar. Jadi ketika di akhir masa itu, di akhir masa maksudnya pas masa pajak terakhir dari seseorang tersebut bekerja, misalnya resign, atau di akhir tahun itu pemotong membuatnya bukti potong 1721 A1 kayak yang dulu kan tahunan ya, dan tidak perlu membuat ter, jadi membuatnya satu saja, memang dia hitungannya setahun. Nah kalau kurang otomatis kan tinggal dibayar dengan SPT di SSP, di SPT tahunan ya, SPT Desember, maaf. Kalau lebih bayar ini secara dari pemotongnya itu digabungkan dengan pegawai-pegawai lain. Apakah yang lain kurang bayar atau enggak. Nah itu dilihat, kalau kurang bayar seperti biasa, kalau misalnya digabungkan dengan lain nihil ya udah nggak usah bayar. Kalau dia dibandingkan dengan pegawai yang lain tetap lebih bayar, itu bisa menjadi haknya pemotong dan dikompensasi. Kompensasi ya. Ya, dikompensasi ke masa berikutnya. Nah, ini di sisi pemotongnya ya, di sisi pemotong dia mengambil hak itu dikompensasi. Padahal kan ini adalah pemotongan, Mas. Pemotongnya itu kan mengambil uang dari pegawainya. Tapi yang memakai pemotongnya, dia memakai dengan cara dikompensasikan. Bagaimana untuk di pegawainya? Nah, di level pegawai di 1721 A1-nya itu sekarang kolomnya ada agak sedikit berubah mungkin ya. Jadi di situ ada yang PPh terutang 1 tahun berapa, terus PPh masa pajak terakhir berapa, kurang atau lebih bayar, seperti itu. Nah, yang yang lebih bayar di masa pajak terakhir itu diselesaikan antara pemotong dengan pegawainya. Karena pemotongnya kan tadi ngeklaim di SPT kan bisa dikompensasikan kan. Nah, makanya pemotongnya mengembalikan ke pegawainya. Itu ya. Nah, pegawainya bagaimana nanti mengkreditkannya? Nah, pegawai mengkreditkan sejumlah PPh yang terutang 1 tahun di baris yang terutang 1 tahun itu. Jadi bukan yang LB-nya. Bukan total yang dipotong ya, tapi yang terutang aja ya. Ya, yang terutang, yang dipotongnya kalau ada lebih bayar diselesaikan dua belah pihak gitu. Ya, jadi untuk memperkuat ya, misalkan saya nih kerja nih sama Mas Zawawi gitu kan, kami perusahaan, ternyata hasil potongan dari Mas Zawawi itu saya lebih potong ya, LB nih, saya LB, berarti saya minta duitnya bukan ke kantor pajak gitu ya, sayanya ya? Enggak ya, saya mintanya langsung ke Mas Zawawi gitu ya? Saya karena gitu. Saya pakai kelebihan itu untuk mengurangi pemotongan saya di masa yang terakhir. Atau kalau masih bayar saya pakai kompensasi karena saya sudah menggunakan kan. Makanya Anda mintanya ke saya seperti itu. Terus karena saya sudah dapat duitnya nih gitu kan, berarti pas saya lapor SPT tahunan nggak boleh dong ngeklaim keseluruhan yang dipotong tadi ya, harus yang terutang aja ya. Nah, kalau tidak ada penghasilan lain berarti masnya orang pribadinya SPT-nya nihil gitu. Berarti udah beres di level
karyawan dan pemberi kerjanya. Ya, Oke. itu. Nah, sekarang di sisi pemberi kerjanya nih, kan tadi kan udah dijelasin ya. Kalau ternyata di SPT masanya itu LB bisa dikompen gitu tadi ya. Ya, Kalau PBK bisa nggak tuh ya? PBK eh, kalau status SPT-nya menyatakan libur bayar itu nggak bisa di PBK, Mas. Oh, Ya, biasanya kompensasi. kompen aja ya. Ya, yang bisa itu kalau contohnya gini, misalnya di suatu bulan saya sebagai pemotong memotong PP pasal 21 100.000 ya, atau 1 juta, 1 juta. Tetapi saya bikinnya nggak di langsung di ibu pot, tapi di luar. Oh, Di luar itu di billing ya. billingnya bukan di ibu pot. Ya, bukan di ibu pot. Saya hitung sendiri, belum membuat bukti potong. ya. Saya hitung 1.300.000. Jadi saya udah bayar. Tetapi saya setelah bikin semua bukti potong loh, kok cuman 1 juta gitu. Oh, Nah, itu berarti kan pembayaran 1.300.000, pajak yang terutang 1 juta. oh ya. Nah, ada keadaan yang disebut pembayaran lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, kalau yang ini bisa di PBK karena masuk kategori tadi, yaitu ada di pasal 16 ayat 2 huruf F Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014, Mas. Tentang tata cara pembayaran pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak itu. Oh ya, ya, ini berarti pembayarannya tuh ini ya, jumlahnya tuh ya selain kelebihan tadi, kelebihan Ya. 300 tadi ya. Mm-mm. Itu berarti kalau kayak gitu tuh berarti bisa juga di apa nih istilahnya, pengembalian yang nggak seharusnya terutang bisa juga atau tidak bisa? Bisa juga, Bisa juga masuk ya? juga di kategori A ya. Dia pembayaran di kategori yang pembayaran bisa. Tapi kalau ada seperti ini bagi wajib pajak saya sarankan sih PBK saja karena pertama jangka waktu pengerjaannya itu lebih cepat, Mas. Oh iya. Ya, kalau PBK kan 21 hari ya. Iya, iya, iya. Kalau yang seharusnya tidak turun kan sekitar 3 bulan ya. Meskipun di PMK-nya nggak ada, tapi kita biasanya 3 bulan. Dan kalau PBK sekarang kan bisa pakai online, Mas. Oh iya. Kalau yang IPBK ya. IPBK. Kalau yang seharusnya tidak terang belum ada online-nya. Iya, iya. Itu karena kasusnya karena billingnya bikin sendiri ya. Iya, Kalau gitu. billingnya bikinnya di aplikasi sih harusnya udah matching ya. Ya Udah nggak harusnya ada masalah sama ya. persis nilainya, tidak ada. Dan ketika ternyata tetap LB karena ada kelebihan potong, itu pun nanti caranya sudah disediakan dengan cara kompensasi. Kompensasi ya. Oh ya, oke, oke. Kalau kompensasi sama dengan per 16 yang sebelumnya sih. Oh ya, kompensasinya tuh harus urut apa bisa milih ke bulan tertentu gitu, Mas? Kok yang sekarang ini? Ya, kalau sekarang ditegaskan itu boleh bulan mana saja seperti itu. Jadi kayak PPN itu. PPN kan bisa masa selanjutnya atau masa tertentu seperti itu. Ya, kompensasinya luas ya, nggak harus bulan berikutnya ya. Ya, lebih Jadi kalau ada pembetulan misalkan dia bisa langsung ke bulan yang terakhir itu ya. ya bisa. Baik, baik. Nah, ini kalau terkait pegawai yang berhenti kerja nih, Mas. Ini di tengah tahun maksudnya, bukan berhenti di normal ya, bukan berhenti di Desember nih, berhentinya di tengah tahun, misalkan bulan Juni atau Juli atau ekstrimnya lah Januari berhenti gitu. Ya. Ini bukti potongnya kan tadi kan kalau nggak salah Mas Dawi sampaikan untuk apa namanya, masa kerja terakhirnya itu kan bukan menggunakan TER ya. Iya, Nah, betul. berarti bukti potongnya bagaimana nih bikinnya nih untuk yang tengah-tengah tahun berhenti gini, Mas? Ya, kalau tengah tahun berhenti kan berarti misalnya Juni ya. Ya. Juni, Januari sampai Mei pemotong bikin bukti potong TER. Di bulan Juni pemotong bikin
bukti potong 1721A1. Oh. Nah, nanti di sama seperti yang Desember yang 1721A1 itu 1 tahun disetahunkan itu berapa, dikurangi yang 5 bulan. Nah, bisa kurang bayar atau lebih bayar seperti itu. Yang tadi ya. Nah, hampir sama. Nah, kalau ekstrim misalnya bulan Januari udah ada yang resign, ya di masa pajak Januari ini dibikin langsung 1721A1 Langsung saja. 1721A1. Ya, nggak bikin tar lagi. Nggak bikin ntar lagi. Sama dihitung juga. Tinggal lihat kalau PTKP-nya apa di bawah PTKP kan otomatis nihil ya. Iya. Kalau di atas ya baru ada yang dipotong. Tapi kalau mungkin yang masih saya dapat pertanyaan banyak itu di aplikasi bikinnya bagaimana gitu ya. Bisa nggak tuh? Ya, untuk aplikasinya sampai saat ini untuk 1721A1 belum ada. Tapi tadi nah kalau belum ada bagaimana? Ya tadi dilihat apakah di bawah PTKP atau enggak, dihitung secara manual dulu. Oh, manual dulu. Ya, manual. Kalau enggak ada yang dipotong, ya udah nggak usah bayar. Kalau ada yang dipotong, bayar dulu biar nggak telat pembayaran. Baik. Ya, jadi nabung dulu. Nanti ketika sistemnya sudah diperbarui dan sudah bisa membuat bukti potong 1721A1, baru bikin terus pembetulan SPT, Mas. Oh, baik. Berarti pembetulan ya nanti ya. Ya, kalau sistemnya pembetulan sudah SPT bisa. menambah bukti potong. Pembayarannya ya tadi Sudah ya. karena sudah nggak ada STP lagi, seperti itu caranya. Baik, cukup jelas sekali. Ini karena banyak juga yang nanyain nih, pegawai saya udah berhenti nih, bahkan Januari udah berhenti. Iya, itu. Kata aturannya harus pakai 1721, bikinnya gimana gitu kan. Nah, berarti sementara ini manual dulu ya, hitung dulu manual. Hitung manual. Tapi emang informasinya sudah dibangun ya, menu 1721-nya ya. Ya, informasi Tinggal nunggu diimplementasiin aja ya. dari kantor pusat sudah jadi kantor DJP tentu saja terbuka menerima masukan ya, termasuk dari kantor pusat. TIK itu menerima masukan dari wajib pajak dan itu dikembangkan, nanti kalau sudah fix akan dilonceng tentunya. Ya, menyambung sama pertanyaan tadi Mas. Kan pegawai gimana? Dan untuk yang 1721A1 di perdirjennya itu khusus untuk masa Januari ini bisa dibuatnya itu sampai mundur nanti Maret, Mas. Itu. Jadi ada relaksasi. Ya, ada relaksasi karena memang ya itu tadi yang pertama PP-nya kan di akhir Desember gitu kan, PMK-nya juga, terus wajib pajak harus mempelajari, sistemnya juga ada yang belum siap, makanya kita kasih relaksasi untuk bukti potong yang Januari itu bisa sampai akhir Maret, seperti itu dibuat dan disampaikan ke karyawannya. Oh, baik. Nah, menyambung ya, ini kan tadi kan ceritanya ada pegawai berhenti di tengah tahun ya. Iya. Itu kalau ternyata pegawainya berhenti nih di bulan Juni, ternyata dia Juli udah dapat perusahaan yang baru. Dia apa yang harus dia lakukan terkait perpajakan dengan administrasi ke perusahaan yang baru ini? Ya, jadi kalau dia bekerja di tempat yang baru, dia bisa memberikan bukti potongnya itu ke bendahara atau HRD, ya bagian pemotongannya lah. Ya. Bagian pemotongannya di situ agar nanti ketika 1 tahun itu dihitung biar pajaknya ini Mas, setahunnya itu pas seperti itu. Kalau digabung bukti potong perusahaan 1 tambah yang bukti potong perusahaan kedua di tengah tahun kedua nanti bisa pas. Nah, kalau yang dipotong pas kan nanti
di OP-nya bisa nihil. Oh iya ya, memudahkan OP-nya juga ya. Iya, mudah OP-nya sebenarnya. Tapi kalau OP-nya misalnya diem-diem aja, nggak ngasih tahu ya, ya di apa perusahaannya akan memotong sesuai dengan hitungan yang 6 bulan itu. Konsekuensinya apa? Ini bisa jadi kemungkinan kurang bayar di OP-nya nanti di SPT tahunan. Karena kan ya dia menggunakan data 6 bulan. Oh iya. 6 bulan ini kalau digabung, kalau 1 tahun bisa jadi penghasilannya masuk ke lapisan yang atasnya. Oh iya. Ya kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau dia nggak bilang kan, memotongnya masih lapisan tarif kedua misalnya, sementara di tahunan itu masuk lapis ketiga. Gitu sih. Iya, iya, iya. Tergantung wajib pajaknya, dia kalau mau apa namanya semut, ya dia lapor ke bagian bendahara atau pemotongan. Jadi kalau saya misalkan berhenti di Juni, terus saya dapat perusahaan lagi di Juli, berarti saya lapor di HRD-nya tuh, saya bekalnya tuh nunjukin 1721 A1-nya tuh ya. Iya. Ditunjukin ke pokoknya bagian keuangannya gitu ya. Ini saya potongannya dari perusahaan yang lama gitu ya. Ya, saya sudah dipotong segini. Segini gitu ya. Nanti biar yang lama tuh nanti bisa memperhitungkan lagi ya. Oh, baik Mas. Satu lagi nih terkait isu kerahasiaan gitu. Konfidensial atas data-data penghasilan para karyawan. Kan inputnya kan di ibu pot itu ya, di aplikasi web. Kan ada kekhawatiran kok semua orang yang diberi akses itu bisa ngimputin semua data gaji pegawainya gitu kan padahal isu data gaji pegawai kan isu yang sensitif gitu ya bagi masing-masing karyawan. Gimana nih Mas? Ya, jadi memang di beberapa perusahaan itu ada yang menggunakan pembagian khusus untuk PPh 21 ini yang megang HRD-nya, ada yang seperti itu memang. Tapi ada juga yang dia dipegang teksnya semua. Jadi memang kalau yang dia dipegang HRD-nya ada isu kerahasiaan, ya ini sudah ditanggapi atau sudah difasilitasi, yaitu ada menu perekam Mas. Menu perekam. Iya, di ibu pot unifikasi. Jadi kalau masuk ibu pot 21 maaf, itu kan loginnya pakai DJP online. Masuk ke ibu pot unifikasi juga DJP online, ya kan. Masuk DJP online ya DJP online sendiri. Nah, jadi memang setiap orang apa namanya, misalnya teks megang sudah unifikasi, otomatis bisa buka 21 gitu kan. Iya. Nah, makanya dibikin user perekam. Ketika sudah pertama harus mendaftarkan dari ibu pot unifikasi, user perekam. Kalau sudah dapat, nanti merekam ada alamat sendiri, pakai user perekam khusus. Dan ketika merekam pakai user perekam, user ibu pot 21 ini tidak bisa melihat datanya, data bukti potong yang dihasilkan. Data bukti potong yang diinput oleh si perekam ya? Iya, jadi hanya perekam saja yang bisa melihat. Nah, kalau memang tadi pembagiannya HRD itu megang 21 ya, perekam ini harus dari HRD seperti itu. Dan nggak dibatasin ya, cuma perekamnya tuh cuma 1 atau 2, ya, nggak dibatasin ya? Boleh lebih dari 1. Misalkan kan ada perusahaan yang membagi-bagi pemotongan per golongan penerima, per levelnya, per level, misalkan level manager ada inputnya sendiri, gitu kan? Atau level staff ada input sendiri. Jadi bisa input perekam tuh lebih dari 1 ya? Ya, dan itu misalnya perekam 1 input yang level atas, perekam 2 input yang middle, perekam 3 input yang bawah. Itu masing-masing nggak bisa lihat satu sama lain. Walaupun gitu. sama-sama satu yang perekam, mereka pun tidak bisa melihat selain yang direkam gitu ya? Iya. Ya.
Jadi memang kerahasiaannya terjaga. Seperti itu. Baik. Mungkin sudah cukup ini ya, luas ya yang kita bahas di sini, udah mumpuni dari masalahnya langsung nih dari Mas Zawawi dari fungsional KPP Madya Jakarta Barat. Mungkin kita simpulkan aja ya kan pajak semua, bahwa dengan penggunaan TER ini tidak menimbulkan beban pajak yang baru. Jadi tidak ada istilahnya pajaknya tambah gede, tapi pajaknya tetap sama. Karena hitungan di Desembernya tetap menggunakan penghitungan sesuai dengan tarif pasal 17. Kemudian TER ini memudahkan untuk siapa? Memudahkan untuk pemberi kerja maupun bagi karyawan tersendiri. Karena buat pemberi kerja dia nanti untuk motong cukup dengan menggunakan tabel ya, TER. Tabel TER ada A, B, dan C. Yang itu pembagian tabel itu dibedakan dari PTKP dan range penghasilannya. Bagi penerima penghasilan pun akan mudah untuk melakukan cek ya, untuk mengecek apakah benar potongannya sesuai dengan ketentuan. Kemudian titipan informasi ya kan pajak semua, jangan lupa untuk memadankan NIK sebagai PPP karena nanti akan diberlakukan secara menyeluruh per 1 Juli 2024. Jangan sampai ada kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP. Mungkin demikian ya podcast yang terkait TER pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum ditutup mungkin ada sedikit pantun nih. Ya, nanti mohon cakepnya dari Mas Zawawi. Bekerja di panas tentu berpeluh. Cakep. Bekerja keras tentulah letih. Artinya. Sekian dari tim penyuluh. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silahkan ditulis di kolom komentar di bawah Yakan Pajak. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami di IG @pajakjakbar, YouTube @kanwildjb Jakarta Barat untuk terus mengetahui informasi terkini tentang perpajakan. Jangan lupa ya, kawan pajak, like dan subscribe-nya. Jajak Podcast, Jakarta Barat.